Saudara-saudara, Anda bisa perhatikan berapa kali Ahab mengulang-ulang penolakannya itu. Seringkali penolakan dari orang lain itulah yang menjadi senjata yang menyayat-nyayat luka hati kita, kehidupan dan kebahagiaan kita. Hati-hati kalau kita pernah dalam hidup kita ditolak, entah ditolak cinta, ditolak oleh keluarga, ditolak oleh sahabat, ditolak oleh orang-orang di sekitar kita, karena itu sangat amat menyakitkan dan melukai. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi sangat amat spesial luar biasa. Karena kemarin ada umat di Berau, di mana kami kunjungi untuk pemberkatan Gua Maria, ternyata punya tempat di Derawan dan Maratua. Ini kami diajak ke pulau ini. Anda bisa lihat lepas pantai Maratua. Memang Indonesia itu tidak kalah luar biasa. Sungguh indah pemandangan kasih Tuhan. Perjalanan dari Berau tadi ke Derawan itu 1,5 jam. Dilanjutkan 50 menit ke Pulau Maratua ini. Saya sampai speechless. Luar biasanya pengalaman kasih Tuhan yang saya terima. Saudara-saudara yang terkasih, entah apa yang bisa saya ungkapkan lagi selain rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik pada hidup saya sebagai seorang imam ini. Karena apa? Kemarin kan Anda lihat ada gedung gereja tua yang belum selesai, 8 tahun mangkrak. Ternyata ada penonton Bible Learning yang siap untuk berdonasi 500 juta rupiah supaya stasi itu bisa langsung terbangun, selesai, umat bisa beribadah di situ ya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya tidak pernah minta, tapi Tuhan yang kasih, bukan untuk saya. Semua berkat itu untuk mereka yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Anda kalau berhadapan dengan Tuhan, apakah Anda pribadi yang disayang sama Tuhan atau yang disukai oleh Tuhan? Coba tolong tulis di kolom komen, Anda itu termasuk orang yang disayang Tuhan atau yang disukai oleh Tuhan? Kalau pertanyaan ini kita tujukan untuk orang tua kita, bahwa kita ini sebagai anak, ternyata ada 2 tipe saudara-saudara. Yang satu anak kesayangan, yang satu namanya anak kesukaan. Beda cara, beda treatment, beda perlakuan ternyata. Anak yang disayang sama orang tua, bisa jadi dia yang paling lemah, dia paling paling sangat butuh perhatian, entah karena ada pengalaman-pengalaman di masa lalu, entah ada sifat-sifat tertentu, sehingga anak ini biasanya selalu menjadi fokus orang tuanya. Itu namanya anak kesayangan. Nah, cara orang tua mendidik anak kesayangan ini kadang-kadang keliru. Kadang-kadang anak kesayangan ini terlalu dimanjakan, apa-apa nggak boleh susah, apa-apa nggak boleh ribet, terlalu diprotek karena kesayangan. Ternyata beda dengan anak kesukaan. Kalau anak kesukaan ini adalah anak yang paling bisa diandalkan, anak yang paling bisa diharapkan, anak yang paling bisa disuruh-suruh, anak yang paling nurut biasanya. Nah, kalau Anda anak kesayangan atau anak kesukaan. Saudara-saudara yang terkasih, apapun itu, kita tidak pernah bisa mengerti bagaimana orang tua kita berelasi dengan kita sebagai anak. Nah, kalau orang tua seringkali pilih kasih, seringkali membeda-bedakan anak, tetapi kalau yang namanya Tuhan, saudara-saudara, tidak pernah membeda-bedakan kita. Semuanya disayang sama Tuhan, semuanya disukai oleh Tuhan. Apalagi anak yang mau taat, anak yang mau tabah, anak yang mau setia, yang ikut perintah-perintah Tuhan, menetapkan diri di jalan Tuhan. Itu Tuhan pasti memfavoritkan dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan yang mau saya angkat ini adalah salah satu bacaan sangat amat menarik dalam kitab suci. Indah. Tidak kalah indahnya dengan pemandangan di belakang saya ini. Kalau Anda lihat dari tadi, aduh Romo, saya pengen Romo ke tempat itu Romo. Tuhan pasti buka jalan kok. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan itu dari kitab 1 Raja-Raja bab 21 ayat 1 sampai 16. Ada 16 ayat, cukup panjang tapi nggak terlalu panjang, cukup pendek tetapi tidak terlalu pendek. Dikisahkan disinilah terjadi ketidakadilan dalam dunia kerajaan orang Israel pada waktu itu, di mana orang kaya menindas orang miskin,
di mana orang yang punya kuasa bertindak semena-mena terhadap mereka yang tidak punya apa-apa. Apalagi kisahnya kalau bukan Raja Ahab, istrinya Isabel dengan Nabot. Anda pasti sering dengar bukan? Pernah dengar Romo, kebun anggur Nabot. Itu loh Romo, kebun anggur yang diserobot oleh raja yang tamak, yang serakah. Nah, saudara-saudara, dari kisah tentang Raja Ahab dengan Nabot ini, kita bisa belajar ternyata bagi Anda nih, para suami-suami, berbahagialah Anda kalau Anda punya istri yang bijaksana. Bagi Anda yang bujangan-bujangan yang sedang mencari jodoh, pilih-pilih juga istri atau pasangan. Jangan cuma gara-gara dia cantik, jangan cuma gara-gara dia menarik, jangan cuma gara-gara dia banyak harta, tapi carilah pasangan yang bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih, cantik bukan jaminan, banyak harta juga bukan jaminan. Terbukti nanti kualitas hubungan antara Raja Ahab, raja yang berkuasa waktu itu, dengan istrinya Isabel yang sangat amat jahat. Ternyata hubungan mereka, meskipun mereka punya segala-galanya, tapi hubungan itu tidak direstui oleh Tuhan. Akhirnya suami istri ini berakhir secara mengenaskan. Mari kita baca saudara-saudara. Dikatakan begini, Nabot orang Yisril mempunyai kebun anggur di Yisril, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Samaria itu adalah ibu kota kerajaan utara. Kerajaannya subur, daerahnya subur maksudnya. Itu banyak padang rumput karena dialiri oleh sungai Yordan. Kerajaan utara itu jauh lebih luas, jauh lebih subur, jauh lebih makmur dibandingkan kerajaan selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun anggur sebab letaknya dekat rumahku. Saudara-saudara, Ahab ini sebetulnya dia seorang raja. Dia punya tanah yang banyak di mana-mana. Dia punya segala hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan. Karena dia seorang raja. Tetapi ternyata Raja Ahab ini punya kualitas sangat buruk, yaitu kemaruk atau serakah. Bagaimana dia sudah memiliki banyak harta, tapi dia masih mau memiliki kebun anggur Nabot ini, tetangganya yang miskin. Mungkin buat manusia ya, orang-orang kaya seringkali bertindak semena-mena kepada orang-orang miskin. Kita bisa melihat di sini, hati-hati kepada siapa Tuhan berpihak. Dikatakanlah, sebagai gantinya akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka akan kubayar harga kebun itu dengan uang. Orang-orang berduit seringkali beranggapan bisa membeli segala hal dengan uang. Tetapi mereka seringkali lupa ada banyak hal yang tidak bisa begitu saja ditukar dengan uang sebanyak apapun. Apalagi yang namanya kebun anggur, tanah pusaka di Israel itu tidak bisa diserah terimakan atau diperjualbelikan dengan semena-mena. Karena itu adalah harta warisan, tanah pusaka yang memang harus dijaga baik-baik. Nah kemudian jawab Nabot kepada Ahab, semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu. Ya ini waktu Yosua bersama orang-orang Israel menduduki tanah Kanaan, itu sudah dibagi-bagi saudara-saudara antar suku, sudah dibagi-bagi antar keluarga, masing-masing mendapat porsinya secara adil. Karena saudara-saudara, Tuhanlah yang membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Semua orang punya haknya, semua orang punya porsinya. Inilah yang seringkali kita bisa terapkan ke dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak pernah puas dengan rezeki kita. Semakin kita ditambah rezekinya, semakin kuranglah kita. Itulah sifat serakah manusia di mana kita harus hati-hati. Bukan berarti ketika kita udah dapat harta kekayaan, kita akan merasa puas dan cukup. Prinsipnya di sini, manusia tidak akan pernah merasa cukup dalam kehidupannya. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yisril itu. Dikatakan, aku takkan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu. Seorang raja yang mungkin biasanya dari kecil dia semena-mena, dia bisa mendapat apa yang dia mau. Sekarang dia
ternyata ada orang yang berani menentang kehendaknya. Itulah yang membuat dia kesal. Hati-hati saudaraku, bukannya kita nggak sayang anak ya. Seringkali kita sayang sama anak kita, memberikan apapun yang dia mau dengan segala macam cara. Hati-hati, anak yang dididik seperti itu akan menghasilkan pribadi-pribadi yang serakah, tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa cukup. Dikatakan maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Ketika kehendaknya, keinginannya tidak terpenuhi, dia ngambek, dia marah, dia kesal, dia kecewa. Padahal saudara-saudara, dia punya berbagai macam luasnya kebun anggur yang lain. Tapi dia ternyata matanya tertutup, tidak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki, malahan dia menginginkan kebun anggur kecil milik tetangganya yang miskin ini. Saudara-saudara, hati-hati. Bahaya ini bukan cuma sekedar untuk mengganggu Ahab, tetapi juga penyakit dari kita manusia. Keserakahan, iri hati, nafsu-nafsu membuat kita tidak bisa mensyukuri berkat yang kita miliki. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Saudara-saudara, Anda bisa perhatikan berapa kali Ahab mengulang-ulang penolakannya itu. Jadi di sini seringkali penolakan kita dari orang lain, itulah yang menjadi senjata yang menyayat-nyayat luka hati kita, kehidupan dan kebahagiaan kita. Hati-hati kalau kita pernah dalam hidup kita ditolak, entah ditolak cinta, ditolak oleh keluarga, ditolak oleh sahabat, ditolak oleh orang-orang di sekitar kita, karena itu sangat amat menyakitkan dan melukai. Hati-hati, pisau itu akan selalu menyayat-nyayat hati. Siapa di sini yang merasa trauma karena pernah ditolak? Hati-hati, harus diselesaikan, harus bisa dipahami, kalau enggak akan terus-menerus melukai seperti yang dilakukan oleh Ahab ini. Dia mengulang-ulang kata-kata sederhana dari Nabot ini, dan itu melukai dia semakin dalam, dan dia pun semakin terluka. Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Saudara-saudara yang terkasih, Isabel ini adalah perempuan dari bangsa lain yang penyembah berhala yang dinikahi oleh Ahab. Ahab sebagai raja, pemimpin umat Allah ini ternyata salah memilih istri. Sifat buruknya dipengaruhi oleh istrinya semakinlah berantakan. Waktu itu Isabel mengira dengan kekuasaan yang dimiliki oleh suaminya, mereka bisa melakukan apapun. Tapi nanti dulu, Tuhan paling tidak suka dengan orang serakah, dengan orang yang tidak adil. Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab. Lihat, yang menjadi raja suaminya, tapi istrinya ini menyalahgunakan kekuasaannya. Memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Maka dalam surat itu dituliskan demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.'" Saudara-saudara terkasih, sifat jahat yang satu ternyata mendorong kita untuk berbuat kejahatan yang lain. Di sini sudah serakah, sudah menyalahgunakan kekuasaan, sekarang dilanjutkan dengan fitnah. Dan fitnah ini, saksi dusta ini akan menghancurkan hidup dari Nabot ini. Alhasil seperti sudah kita tebak saudara-saudara, para tua-tua pemuka tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan oleh Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa, menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yaitu orang-orang dursila, orang-orang jahat maksudnya, duduk menghadapi Nabot. Orang itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja."
Seperti kita tahu saudara-saudara, saksi dusta yang dikatakan oleh 2 orang itu sudah cukup dalam pengadilan yang membuat akhirnya Nabot harus mengakhiri kehidupannya dengan dilempari batu. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin di dalam pandangan dunia Nabot bisa memperoleh kembali, merebut kebun Ahab bisa merebut kebun anggurnya Nabot, tetapi tidak di mata Allah. Sesudah itu ketika Nabot sudah dilempari batu, Isabel dengan mudahnya memberikan kebun anggur Nabot kepada suaminya Raja Ahab ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kisahnya sampai berhenti sampai di sini akan sangat amat mengerikan, di mana kekuasaan ditambah dengan keserakahan, dengan maksud-maksud jahat, akhirnya akan mengakhiri nasib orang-orang baik yang selalu kalah dalam kehidupan. Tetapi saudara-saudara, apakah kisah berakhir sampai di sini? Ternyata tidak. Ada Allah yang lebih berkuasa lagi daripada sekedar Ahab. Ada Allah yang berpihak kepada orang-orang yang lemah. Maka dari itu saudara-saudara, jangan-jangan ada sifat-sifat dari Raja Ahab, ada sifat-sifat dari Isabel ini yang ternyata masih hidup di dalam pikiran dan hati kita sebagai orang-orang beriman. Sadar atau tidak sadar, ternyata itu sangat mengganggu, membuat kita kok ternyata ya kita sudah berjalan sejauh ini, kita nggak mikir nasib orang-orang lain. Kita nggak mikir bagaimana orang-orang lain juga butuh makan sebetulnya. Dan kita juga nggak kurang-kurang banget, kita nggak miskin-miskin banget. Tapi karena nafsu berkuasa, nafsu akan kekayaan, membuat hidup kita malahan tidak bahagia. Kita kejar kekayaan sampai setinggi langit, tidak jarang kita menginjak-injak nasib orang-orang miskin ini. Saudara-saudaraku, hati-hati dengan yang namanya keserakahan. Maka kolaborasi antara sifat istri dengan sifat suami ini menjadi sangat penting. Kalau Anda yang sudah menikah, bagaimana? Apakah sifat istri dan sifat suami, sifat pasangan Anda saling mendukung dalam hal kebaikan? Apa enggak? Ya Romo ya, sifat saya sama sifat suami ini kalau dikolaborasikan, kalau dikombinasikan, itu ternyata bisa melakukan hal-hal yang jahat loh Romo. Enggak sadar ternyata. Bisa memfitnah orang, menghasut orang, memanipulasi orang. Hati-hati, nanti akhir hidup Ahab dan Isabel itu sangat amat mengerikan. Ditarik, dipisah-pisahkan, dan bangkainya dimakan oleh anjing. Tetapi di sini saudara-saudara, suami-suami, istri-istri harus bisa berkolaborasi dalam menciptakan kebaikan. Tuhan Allah lah yang menyatukan Anda berdua. Silakan, bagaimana nih sifat Anda dengan pasangan Anda bisa menampilkan kebaikan-kebaikan bagi dunia. Saudara-saudara, itulah alasan Tuhan mengirimkan pasangan dalam hidup Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sungguh luar biasa karena di Kalimantan ini ternyata juga banyak penonton-penonton Bible Learning. Luar biasa. Saya cuma bisa bersyukur pada Tuhan, bukan karena saya dikenal, bukan karena saya dapat keuntungan ini dan itu. Tapi yang membuat saya bersyukur, membuat saya senang adalah firman Tuhan semakin disukai, pewartaan firman Tuhan semakin tersebar luas, orang bisa mendengarkan firman Tuhan, orang bisa menikmati firman Tuhan, orang bisa merasakan betul-betul kuasa Tuhan hadir dalam firman-Nya. Betul-betul bisa diperas sari-sarinya firman itu menjadi asupan bagi jiwa kita. Saudara-saudara, jangan sampai satu hari pun kita tidak baca firman Tuhan. Satu hari pun kita nggak dengar firman Tuhan. Saya senang sekali ketika Anda sudah memutuskan dalam hidup Anda, setiap hari saya mau baca firman Tuhan. Saya sudah mulai mencoba Romo untuk waktu teduh. Tempatnya sama, ruangannya sama, waktunya sama. Membiarkan diri kita bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, duduk tenang. Apalagi dengan belakang seperti ini, ada suara-suara pantai. Rasanya itu hidup itu terlalu menyedihkan kalau cuma mengeluh dan mengeluh, bukan. Harus ada rasa syukur setiap hari. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita mau disayang sama Tuhan, cobalah jadi anak-anak yang penurut, jadi anak-anak yang taat. Ini sangat penting. Maka dari itu, kalau orang tua itu tahu ya anaknya ini serakah, anaknya ini punya kelemahan, orang tua akan sedih. Demikian juga dengan Tuhan dan kita.
singkirkan keserakahan, perbanyak rasa syukurmu. Saudara-saudara, saya mau berenang dulu ya. Saya mau diving dulu, atau nggak tahu lah, saya takut laut sebetulnya. Saya mau snorkeling dulu lah. Semoga ya semuanya bisa dinikmati. Suatu saat Anda bisa juga ke tempat ini. Salam dari saya, Romo Yosef, dari Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Salam, Tuhan berkati kehidupan Anda. Bye-bye.